Selamat datang kembali para pembelajar di kuliah keuangan. Jika Anda telah mengikuti 3 episode sebelumnya, Anda telah menyelesaikan langkah-langkah paling sulit. Anda mengerti sifat uang, Anda telah menemukan cara untuk menghasilkan pendapatan, aktif atau pasif, dan yang terpenting, Anda telah membangun sistem pengelolaan uang yang otomatis melalui alokasi 50/30/20 dan berhasil mengalokasikan 20% pendapatan Anda ke akun investasi dan tabungan. Namun, pada titik ini, uang di akun 20% itu masih tidur nyenyak dan saat uang tidur, musuh terbesar kekayaan Anda, yaitu inflasi, terus bekerja. Inflasi seperti karat pada logam secara perlahan mengikis daya beli uang Anda dari waktu ke waktu, menjadikan uang yang Anda simpan hari ini kurang bernilai di masa depan. Oleh karena itu, tantangan terpenting dalam perjalanan finansial adalah membuat uang itu bangun, bergerak, dan bekerja lebih keras dan lebih cepat daripada laju inflasi. Hari ini, kita akan membahas rahasia paling ampuh dalam membangun kekayaan jangka panjang, yaitu seni investasi yang bijak. Dan kita akan mengungkap kekuatan dari konsep yang Albert Einstein sebut sebagai keajaiban dunia ke-8, bunga majemuk. Bunga majemuk atau compounding interest adalah mekanisme fundamental yang membedakan menabung dari berinvestasi. Dalam tabungan biasa, Anda hanya mendapatkan bunga dari modal awal yang Anda setorkan, simple interest. Namun, dalam sistem bunga majemuk, Anda mendapatkan bunga tidak hanya dari modal awal, tetapi juga dari akumulasi bunga yang telah Anda peroleh sebelumnya. Secara harfiah, bunga Anda mulai menghasilkan bunga tambahan, menciptakan efek bola salju eksponensial yang semakin besar dan cepat seiring berjalannya waktu. Faktor paling vital yang membuat bunga majemuk bekerja adalah waktu dan konsistensi. Seseorang yang mulai berinvestasi 1 juta rupiah per bulan sejak usia 20 tahun akan jauh lebih kaya di usia 60 tahun dibandingkan seseorang yang baru mulai berinvestasi 2 juta rupiah per bulan di usia 40 tahun. Meskipun orang kedua menyetor uang tunai total lebih banyak. Perbedaan ini terletak pada tahun-tahun awal bunga majemuk yang diberi waktu lebih lama untuk bekerja, menunjukkan bahwa modal awal Anda yang paling berharga bukanlah uang, melainkan waktu. Untuk memberikan gambaran yang cepat dan praktis tentang potensi pertumbuhan ini, kita perlu memahami hukum 72, the rule of 72. Hukum 72 adalah jalan pintas matematis yang memungkinkan Anda dengan mudah memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar nilai uang Anda berlipat ganda hanya dengan membagi angka 72 dengan tingkat return tahunan investasi Anda. Sebagai contoh yang aplikatif, jika Anda berhasil mendapatkan return rata-rata 12% per tahun dari pasar saham, maka uang Anda akan berlipat ganda setiap 72/12 sama dengan 6 tahun. Jika Anda memulai dengan 10 juta rupiah pada usia 20 tahun, di usia 26 tahun, uang Anda menjadi 20 juta rupiah. Di usia 32 tahun menjadi 40 juta rupiah, dan seterusnya. Bandingkan ini dengan uang yang Anda simpan di bawah kasur dengan return 0% yang tidak akan pernah berlipat ganda. Hukum 72 secara tegas menyoroti pentingnya mencari instrumen investasi yang memberikan return di atas tingkat inflasi, misalnya 5-7%. Karena pertumbuhan real kekayaan Anda hanya terjadi ketika return Anda melebihi laju kenaikan harga-harga. Prinsip fundamental lain yang harus kita kuasai sebelum memasuki instrumen spesifik adalah hubungan universal antara risiko dan potensi keuntungan, risk and return, serta filosofi diversifikasi. Dalam dunia investasi, tidak ada makan siang gratis. Potensi keuntungan yang lebih tinggi selalu disertai dengan risiko kerugian yang lebih tinggi pula. Inilah mengapa langkah pertama Anda dalam investasi bukanlah memilih saham, melainkan mengukur toleransi risiko, risk tolerance, Anda sendiri. Apakah Anda konservatif, tidak tahan melihat nilai investasi turun, prioritaskan keamanan modal, moderat, bersedia mengambil risiko sedang demi potensi pertumbuhan yang lebih baik, atau agresif, bersedia menoleransi volatilitas besar demi return maksimal? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan di mana Anda harus menempatkan uang 20% alokasi Anda. Karena portofolio investasi harus memungkinkan Anda tidur nyenyak di malam hari, bahkan ketika pasar sedang mengalami gejolak.
Setelah menentukan toleransi risiko, kita bisa membagi kelas aset menjadi dua kategori besar. Kategori pertama adalah aset likuiditas tinggi, rendah risiko, rendah return, yang ideal untuk keamanan dan likuiditas. Ini mencakup tabungan dan deposito berjangka di bank yang sangat aman dan terjamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Namun, return mereka seringkali hanya cukup atau bahkan sedikit di bawah laju inflasi, sehingga kurang cocok untuk tujuan pertumbuhan jangka panjang. Aset yang sedikit lebih unggul dalam kategori ini adalah reksadana pasar uang (RDPU), di mana manajer investasi mengelola dana Anda ke dalam instrumen pasar uang seperti deposito dan obligasi jangka pendek. RDPU menawarkan likuiditas yang tinggi, mudah dicairkan, dengan return yang sedikit lebih baik daripada tabungan biasa, menjadikannya tempat yang sangat ideal untuk menyimpan dana darurat Anda, karena aset ini menawarkan keamanan modal yang sangat tinggi. Kategori kedua adalah aset pertumbuhan, tinggi risiko, tinggi return, yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan kekayaan Anda. Di sini, saham, kepemilikan di perusahaan adalah raja. Investasi saham melibatkan pembelian sebagian kecil dari sebuah perusahaan publik. Sebagai imbalannya, Anda berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham, capital gain, dan pembagian keuntungan perusahaan dividen. Saham adalah instrumen yang paling volatil, nilainya dapat naik dan turun secara drastis dalam jangka pendek, namun secara historis dalam jangka waktu 10 hingga 20 tahun, saham selalu memberikan return tertinggi dibandingkan kelas aset lainnya, menjadikannya wajib ada dalam alokasi dana pensiun dan tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada properti real estate, yang merupakan aset non-liquid yang membutuhkan modal awal besar, tetapi menawarkan dua sumber return, apresiasi nilai tanah bangunan dan pendapatan sewa. Terakhir, obligasi atau surat utang adalah pinjaman yang Anda berikan kepada pemerintah atau perusahaan. Ini menawarkan return yang lebih rendah dari saham tetapi jauh lebih stabil, menjadikannya pilihan ideal untuk tujuan jangka menengah 1-5 tahun, atau sebagai bantalan untuk portofolio agresif Anda. Dengan mengetahui kelas aset ini, langkah selanjutnya adalah membangun portofolio sederhana, dan disinilah filosofi diversifikasi berperan besar. Diversifikasi bukan hanya tentang memilih banyak saham, tetapi tentang menyebar uang Anda ke berbagai kelas aset yang bereaksi berbeda terhadap kondisi pasar. Prinsipnya adalah ketika satu aset sedang tertekan, misalnya saham sedang turun, aset lain, misalnya obligasi atau emas, mungkin sedang naik, sehingga menjaga total portofolio Anda tetap stabil. Bagi pemula, kami sarankan Anda memulai dengan pendekatan yang sederhana, terjangkau, dan terdiversifikasi secara otomatis seperti melalui reksadana. Reksadana adalah wadah yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi profesional. Ini memungkinkan Anda membeli portofolio yang terdiversifikasi, misalnya 50 saham sekaligus, hanya dengan modal awal yang sangat kecil, Rp10.000 hingga Rp100.000. Portofolio minimalis yang dianjurkan seringkali didasarkan pada usia Anda. Jika Anda muda, agresif, alokasikan sekitar 70% hingga 80% dari dana 20% Anda ke reksadana saham atau ETF. Jika Anda paruh baya, moderat, alokasikan 50% hingga 60% ke saham dan sisanya ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Setelah Anda memilih instrumen dan alokasi Anda, strategi implementasi terbaik, terutama bagi yang masih memiliki pendapatan aktif bulanan, adalah Dollar Cost Averaging (DCA). DCA berarti Anda menginvestasikan jumlah uang yang sama secara rutin dan periodik, misalnya Rp5 juta setiap tanggal gajian, tanpa peduli apakah harga pasar sedang naik atau turun. Keunggulan DCA adalah menghilangkan kebutuhan untuk mencoba menebak pasar.
timing the market, sebuah upaya yang terbukti hampir mustahil dilakukan oleh investor profesional sekalipun. Dengan DCE, Anda membeli lebih banyak unit saat harga rendah dan membeli lebih sedikit unit saat harga tinggi, yang pada akhirnya akan menghasilkan biaya rata-rata perolehan unit yang optimal dalam jangka panjang. Strategi ini sangat cocok dan mudah diintegrasikan dengan sistem alokasi otomatis 20% Anda dari kuliah keuangan ketiga. Begitu uang ditransfer otomatis ke akun investasi, Anda langsung setel pembelian otomatis DCA pada instrumen reksadana atau saham pilihan Anda. Kesimpulannya, membuat uang Anda bertumbuh adalah tentang memanfaatkan waktu, mengaktifkan bunga majemuk, dan menempatkan dana Anda pada aset yang potensi returnnya melebihi laju inflasi, sambil selalu mengingat pentingnya diversifikasi. Investasi bukanlah spekulasi, itu adalah alokasi modal yang terencana dan didisiplinkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kita telah memberikan Anda alat-alat teknis terbaik. Anda tahu cara menghasilkan, mengelola, dan menumbuhkan uang Anda. Namun, semua alat, sistem, dan strategi terbaik di dunia ini akan sia-sia jika Anda tidak memiliki fondasi yang paling penting, mindset yang benar. Pasar akan naik dan turun, investasi Anda akan menghadapi kerugian, dan godaan untuk melakukan keputusan finansial yang emosional akan selalu ada. Memiliki portofolio yang sempurna tetapi mindset yang rapuh akan menyebabkan kegagalan. Di kuliah keuangan kelima, episode terakhir dari seri ini, kita akan membahas mindset keuangan yang menyelamatkan hidup Anda, filosofi dan disiplin mental yang memisahkan investor sukses dari mereka yang menyerah di tengah jalan. Pastikan Anda telah subscribe dan aktifkan notifikasi untuk menguasai aspek mental dari kekayaan. Tuliskan di kolom komentar instrumen investasi apa yang ingin Anda mulai kuasai bulan ini. Sampai jumpa di kuliah terakhir.